Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa bil fadhi ya fattah ajil takarruman, bil ilmin nawir ya alim uqulana. Rabbi israh li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidhni mimma yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat syaraf afiat, nikmat panjang umur, sehingga pada siang hari ini alhamdulillah sama-sama tadi kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dilanjut dengan kegiatan kita muzakarah sesudah sholat zuhur, yang mana kita berharap mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadi wasilah turunnya rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya yang selalu dan senantiasa bersolawat kepada beliau, yang cinta serta menjunjung tinggi sunnah dan ajarannya, mendapatkan syafaatul umat di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, sebelumnya mari sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah untuk orang tua kita, ayah ibu kita yang sudah meninggalkan alam dunia. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya Allah min riyadil jinan, tamat di antara taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ketinggalan juga yang menginfakkan, mensedekahkan hartanya untuk kemaslahatan masjid ini. Mudah-mudahan Allah ganti semua hartanya dengan yang berlipat ganda. Dan juga kita hadiahkan Fatihah ini buat saudara-saudara kita yang dalam kesusahan. Mudah-mudahan Allah angkat kesusahannya, yang lagi bingung Allah hilangkan kebingungannya, dan juga lagi yang punya niat, punya hajat, punya cita-cita, mudah-mudahan Allah hasilkan niat, hajat dan cita-cita kita dengan keberkahan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. An Abdullah bin Al-Mubarak, dari Abdullah ibn Al-Mubarak, beliau berkata, man shalla kulla yawmin ithnata asyarata raka'atan, siapa orang yang sholat tiap hari 12 rakaat, wahuna, dan yang 12 itu rakaatani qabla subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Para ulama bilang sunat fajar. Wa rakaatani qabla dzuhri, 2 rakaat sebelum salat zuhur.
wa raka'atani ba'daha, dan 2 rakaat sesudah salat zuhur. Subuh sebelum subuh 2, sebelum zuhur 2, sesudah zuhur 2. Wa arba'u raka'atin, dan 4 rakaat qabla asrin, sebelum salat asar 10. Wa raka'atani ba'da maghribin, dan 2 rakaat sesudah salat maghrib. Faqad adda haqqas salati, maka sungguh ia sudah menunaikan hak salat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu ra'an, Allah merahmati seseorang, sholat yang ia sholat qabla al-asri arba'an, sebelum asar 4 rakaat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusalli qablaha, beliau sholat sebelum asar arba'an, 4 rakaat. Yufassilu bainahunna bitaslimi, yang beliau pisah antara yang 4 itu dengan 1 salam. Jadi dipisah. Itu 2 rakaat salam, terus sholat lagi. Man shalla arba'an wa tabu oleh Tabrani, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Man shalla arba'a raka'atin, siapa orang yang sholat 4 rakaat qabla al-asri, sebelum sholat asar, fardu asar, haramallahu badanahu 'alan nar, maka Allah akan mengharamkan badannya atas api neraka. Kalau kita sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Wa naqala Asy-Syaikh Khalil Ar-Rasyidi, dan menukil Syekh Khalil Ar-Rasyidi minad Dimyati, dari Imam Dimyati, bil Muttajir Rawi, dalam kitab Muttajir Rawi, min khabaril muslimin, dari hadis Muslim, ma min abdin, tidak ada dari seorang hamba, yusolli, yang ia sholat lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, fi kulli yawmin 12 raka'atan tatabbu'an, tiap hari 12 rakaat secara sunnah, ghairu faridatin, yang bukan fardu, illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali Allah akan bangunkan untuk dia 1 rumah di surga ya Allah Subhanahu wa taala. Zada at-Tirmizi arba'an, menambahkan Imam Tirmizi akan 4 rakaat qabla zuhur, sebelum zuhur. Wa raka'ataini, dan 2 rakaat pada sesudah zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat sesudah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat sesudah isya. Wa raka'ataini qabla salatil qada, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Wal Tabrani, dan bagi Imam Tabrani pun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, man shalla qabla dhuhri, siapa orang yang sholat sebelum zuhur 4 rakaatin, 4 rakaat, ka'annama tahajjada bihinna min lailati, seakan-akan dia tahajud di waktu malamnya. Gede benar pahala. Wa man shallahunna ba'da al-isya'i, dan siapa orang yang sholat hunna, akan itu 4 rakaat ke ba'da al-isya'i, sesudah salat isya, kami selihinna min lailatul qadri, pahalanya seperti itu dari malam Lailatul Qadar.
Wa min sama, oleh karena itu qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, laisa syai'un, tidak ada sesuatu ya'dilu salatal laili, yang membandingi menyamai salat malam, min salatin nahari, daripada salat di waktu siang, illa arba'a qabla zuhri, kecuali 4 rakaat sebelum salat zuhur. Wa fadluhunna ala salatin nahri, dan keutamaannya atas salat siang itu kafadlil jamaati, seperti fadilah berjamaah, ala salatil wahidi, atas salat sendiri-sendiri. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusallihinna, beliau salat itu yang qabla zuhur 4 rakaat, wa yutilu fihinna ruku'a was sujudan, dan beliau perpanjang, beliau panjangkan pada yang 4 rakaat itu ruku dan sujudnya. Wa yaqulu, dan beliau bersabda, innaha, sesungguhnya waktu itu adalah sa'atun, satu saat, tufattahu biha abwabus samai, dibukakan padanya itu pintu-pintu langit. Wa uhibbu ayyasudali fiha amal soleh, maka aku suka bahwa naik amal solehku itu pada waktu itu. Jadi ini amalan-amalan sunnah. Amalan sunnah adalah satu amalan yang bisa meninggikan derajat kita di hadapan Allah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, la yazal abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi. Tak henti-henti seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal-amal sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku cinta kepada dia. Fa idza ahbabtuhu, maka apabila aku cinta kepada dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku jadi pendengarannya yang dia bisa mendengar dengannya, wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, dan aku jadi penglihatannya. Apa maknanya? Yang dia dengar sesuatu yang diridhoi Allah, yang dia lihat sesuatu yang diridhoi oleh Allah, gerak dan langkahnya semua sebagaimana kehendak Allah, apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah anggap kecil suatu amal perbuatan, hatta walaupun kita salat 2 rakaat. 2 rakaat misalnya sebelum zuhur, lagi dianjurkan di sini 4 rakaat sebelum zuhur, jangan pernah dianggap kecil, sebab boleh jadi amalan itulah yang akan membawa keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab amal yang diridhoi oleh Allah itu disembunyikan oleh Allah. Kita nggak tahu di kebaikan yang mana, cuma disembunyikan, disamarkan. Jangan pernah anggap remeh suatu amal, sekecil apapun itu amal, sebab boleh jadi amal yang kita anggap kecil itu adalah sebab Allah jadi ridha sama kita. Ini seringkali saya sampaikan. Bahkan kalau kita di jalan nemu beling, takut orang injak itu beling, ambil itu beling, simpan di tempat yang aman. Kalau Allah udah ridha, Allah buka segala jalan bahagia dunia dan akhirat kita. Berapa banyak orang-orang yang jadi mulia, dicintai oleh Allah gara-gara amalan yang gak seberapa. Al-Imamul Ghazali ketika saat beliau meninggal dunia diimpikan oleh orang-orang soleh, beliau mendapatkan ampunan, beliau mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kamu dengan amalan apa aku mendapatkan derajat itu? Tahajud? Bukan. Apa? Ternyata ketika saat beliau sedang mengarang kitab, ada seekor lalat itu hinggap di tempat tinta nih. Jadi orang dulu itu kalau tulis pakai kalam, dia celupin ke tinta, dia nulis. Ketika saat dia hendak celupkan itu kalam ke tempat tinta, ada lalat lagi hinggap. Ngapain? Minum. Dia tahan dulu itu kalam. Sesudah lalat itu puas, kenyang, dia pergi, baru dia celupin lagi. Allah redha dengan amalan seperti itu.
Allah ampuni dosa-dosa. Kita pun bisa lihat bagaimana sejarah di dalam kitab Riyadhus Shalihin diceritakan ada seorang PSK bekerja sekomersil yang saat dia pulang, ketika pulang di tengah jalan dia lihat ada seekor anjing yang hampir mati gara-gara kehausan. Kasihan, lalu dia ambil air, dia copot sepatunya, diambil air itu dengan sepatunya dan diberikan kepada anjing tersebut. Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah ngantuk. Allah balas dengan hadiah terindah, apa? Hidayah wa taufik. Akhirnya perempuan itu jadi sadar, taubat kepada Allah, dan dia menjadi seorang istri yang salehah, yang banyak amal kebaikannya. Dari mana itu awalnya? Kasihan lihat anjing hampir mati gara-gara kehausan. Itu baru anjing. Bagaimana kalau yang kehausan itu manusia? Bagaimana yang kehausan itu ibu kita? Bagaimana kalau yang kehausan itu ponakan kita, anak kita? Betapa besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab pahala yang paling besar ketika kita mensedekahkan sesuatu kepada orang yang terdekat dengan diri kita. Ayo insyaallah jangan dianggap remeh. Suatu kebaikan sekecil apapun itu kebaikan, sebab boleh jadi dari yang kecil itu Allah akan memberikan sesuatu yang begitu sangat besar dan berlipat ganda. Yakin dan percayalah, kalaupun kita misalnya membersihkan sesuatu sementara tidak ada orang yang mengucapkan pujian ataupun terima kasih, ingat-ingat selalu Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah enggak pernah ngantuk, Allah enggak pernah tidur. Yang suka tidur itu kita. Maka jangan kecil hati, bakal dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Ini bab tentang masalah sholat. Apalagi kita banyak hajat. Yang anak muda yang lagi kerja bingung gimana nih kerjaan yang mana yang mesti saya ambil. Ada anak muda bingung masalah jodoh, yang mana nih rambutnya panjang atau yang hidungnya mancung, bingung sholat istikharah, kayak gitu. Kalau ini sholat muakkadah ini yang akan meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat yang lain berdasarkan hajat kita, ada sholat istisqa minta air, ada sholat namanya khusuk kalau gerhana, ada sholat istikharah buat memilih mana yang terbaik menurut pilihan Allah. Itu kalau Allah udah kasih petunjuk, itulah yang terbaik buat diri kita. Jangan disesali, tapi berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membahagiakan diri. Wa man shoma min kulli syahrin la salasata ayyam. Dan siapa orang yang puasa tiap bulan 3 hari, wa huwa al-ayyamul bid. Dan yang dimaksud itu puasa adalah puasa ayyamul bid. Wahya ayyamul bid itu puasa as-sarifu asyara tanggal 13. Yang kedua wataliyahu, dan 2 yang bersanding dengan dia apa? 14, 15. Jadi sunnah kita puasa ayyamul bid tanggal 13, 14, 15. Gimana tuh kalau datang bulan Ramadan? Atau bagaimana tuh kalau seandainya pas berbarengan dengan ayyamul tasyrik? Hari tasyrik itu haram kita berpuasa tanggal 11, 12, 13. Sementara ayyamul bid 13, 14, 15. Maka ulama menganjurkan tambah. Jadi 14, 15, 16. Kalau yang suka mendawamkan puasa tersebut.
Wa hikmatu qauliha salasa, dan hikmah adanya puasa itu 3 hari, annal hasanata bi asri amsalihha, kebaikan mah itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat. Pasaumuha, maka puasanya ayyamul bid 3 hari itu kasaumi syahri, seperti puasa 1 bulan kullihi seluruhnya. Wa lidzalika yasulu aslu sunnati, dan lantaran itu hasil pokoknya sunnah bisaumi talasati, dengan puasa 3 hari min ayyami syahri, dari hari-hari mana saja dalam 1 bulan. Kada fit tuhfati, yang demikian itu ada di dalam kitab Tuhfah. Kalau kita bisa laksanain itu puasa, pakon ada hak wasyami, sungguh ia telah menunaikan hak berpuasa. Wa man qara'a, dan siapa orang yang membaca kula yaumin, tiap hari, mi'ata ayatin, 100 ayat Quran, takon ada hakul qiraah, maka sungguh ia telah menunaikan hak membaca Quran. Quran itu istimewanya kalau kita baca di dalam Kasyifatus Sajjah, sarah daripada kitab Safinatun Najah, itu dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau zikir kita baca, dia akan melahirkan pahala kalau kita ngerti apa yang kita baca. Zikir itu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu dapat pahala kalau kita ngerti artinya apa. Subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, Allahu akbar, Allah maha besar. Kita ngerti artinya, dapat pahala. Sementara kalau dia nggak ngerti, nggak ada pahala. Quran mah beda, mau dia ngerti, mau dia nggak ngerti, dia paham, dia nggak paham. Kalau dia baca Al-Quran, tetap Allah kasih pahala. 1 huruf Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falaqul hasanah, siapa orang yang baca 1 huruf daripada Al-Quran, falaqul hasanah, buat dia 1 pahala. Jadi makanya kita yakin bahwa ketika kita baca Quran, Allah akan kasih pahala. Dari mana yakinnya? Dari nas, keterangan hadis. Rasul bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falaqul hasanah, siapa orang yang baca 1 huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, buat dia 1 pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dari 1 pahala Allah lipat gandakan jadi 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak katakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berapa huruf? 3 kali 10, 30. Itu baru alif lam mim. Surat Al-Fatihah kalau kira-kira hurufnya ada 156 huruf, dikali 10, 1560 pahala kita dapat. Surah Yasin berapa jumlah hurufnya? Silakan hitung saja sendiri, capek juga deh. Dikalikan 10, Masya Allah, berlimpah pahala. Walaupun kita nggak ngerti apa yang kita baca. Kita baca alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Tahu artinya enggak? Tetap dikasih pahala. Walau lam yafham bima'ani, walaupun dia enggak paham artinya, dia baca Quran, dia dapat pahala. Apalagi kita baca pahala, dia baca Quran dengan tulus dan ikhlas, kok enggak kebayang. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a, tidaklah seseorang mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Bukan cuma kita saja dapat pahala, orang tua kita pun dapat pahala. Sebab kita ada di alam dunia wasilahnya karena ada orang tua kita. Ulama meyakini bahwa ketika kita berbuat kebaikan, taruh baca Quran, maka
Bukan cuma kita doang yang dapat pahala, orang tua yang udah berada di alam barzakh ikut dapat pahala. Faqad ada haqqal qiraah, maka sungguh ia telah menunaikan hak membaca Quran. Wa qiraatil munjiyati sab'ah aula, dan membaca ayat-ayat munjiyat yang 7 itu lebih utama. Wahia alif lam mim tanzil, wa yasin surah yasin, wa fussilat surat fussilat, wa dukhan surat ad-dukhan, wal waqiah dan surah al-waqiah, wal hasyri dan surat al-hasyr, wal mulk dan surat al-mulk. Wa ayyaqra idza asbaha, dan hendaklah ia baca apabila dia subuh-subuh, habis sholat subuh baca Quran. Wa idza amsa, apabila dia sore-sore, awailal hadid, akan permulaan surat al-hadid. Wa khawatimul hasri, dan penghujung daripada surat al-hasr, law anzalna. Wal ikhlas dan surat al-ikhlas, wal muawwidzatain, dan surah muawwidzatain itu qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, salasan 3 kali baca. Wa man tasaddaqa bi jum'atin bi dirhamin, siapa orang yang sedekah, kata Abdullah bin Mubarak, di hari Jumat bi dirhamin, dengan 1 dirham. Dirham ini uang perak. Orang dulu tuh kalau nggak pas perak, ada dinar, ada dirham. 1 dinar itu yang gambar padi itu 4 gram emas. Jadi kalau 1 bengkol 4 gram emas itu kalau dihargain di kita, 1 emas saja 1 gram 500.000 dikali 4 2 juta. 1 logam uang dinar. Kalau ini dirham uang perak. Faqad ada haqqus shadaqati, maka sungguh dia telah menunaikan hak sedekah, besar sekali pahalanya. Kenapa? Sayyidul ayyam, penghulunya hari, tuannya hari. Kan jangan berat-berat kita. Istilah kata untuk melaksanakan sedekah, nggak ada yang lebih dari apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika kita banyakin sholat, tambah dekat kita kepada Allah. Ketika kita banyak puasa, tambah dekat kita, tidak hanya kepada Allah, tapi juga dekat kepada hamba-hamba Allah. Ketika kita banyak sedekah, bukan malah tambah kurang harta kita, tambah banyak harta kita. Sebab Rasulullah bersabda, "Mana qasamal min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad." Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan di jalan Allah, bahkan ia bertambah, bertambah dan bertambah. Konsep Quran, pengen kita jadi orang kaya, banyakin sedekah. Pengen banyak saudara, jangan jauh dari silaturahim. Ini yang membuat orang lain jadi saudara, dan mudah-mudahan orang saudara akan jadi orang lain. Kalau ini kita pakai, insya Allah maslahat dunia, maslahat akhirat. Kalau benar-benar kita pakai, bahagia dunia, bahagia akhirat. Mudah-mudahan dari uraian yang singkat ini bermanfaat buat kita sekalian. Dari apa yang kita laksanakan sehari-hari, toh ternyata mengandung banyak fadilah, keutamaan-keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah, agar supaya tumbuh semangat kita di dalam beribadah kepada Allah. Seroja harapan ingin mendapatkan keamanan dari Allah di hari kiamat nanti, terbebas dari siksa api neraka. Kalau kita mau maksain sholat sunat asar sebelum asar itu 4 rakaat, usahain bisa. Oh saya nggak kuat, nggak sempat 4 rakaat, 2 rakaat juga, ya tidak apa-apa, silahkan. Ini yang akan membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, ampuni dosa sahabat-sahabat kami ya Allah.
Ampuni dosa orang yang mencintai dan menyayangi kami, ya Allah. Ampuni juga dosa orang yang membenci dan menzalimi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan berikan kami cobaan yang tidak mampu kami untuk memikulnya. Engkau yang menggenggam setiap rahasia, Engkau pula yang memberikan jalan keluarnya. Mudahkan segala urusan kami, ya Allah. Sehatkan badan kami, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam kebaikan dan ketaatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.